Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awal. Saya dari Lokal 6A, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Profesi dan Etika Keguruan. Adapun soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara profesional dan pekerja keras. Profesional adalah seorang yang memiliki pekerja atau profesi, kemudian ia hidup dengan mengandalkan keahlian tinggi yang dimilikinya. Profesional juga bisa diartikan dengan seorang dalam kehidupannya mempraktikkan keahlian khusus dan menjelaskannya tidak untuk sekedar hobi atau bersenang-senang semata. Adapun contohnya yaitu terdapat beberapa contoh profesional yang ada di masyarakat sekitar. Mulai dari yang paling kecil, profesionalitas harus diakui. Adapun contoh yang pertama yaitu karyawan yang profesional adalah mereka yang bekerja, menerima upah, kemudian menjalankan kewajiban sebagai karyawan dengan baik. Beragam pekerjaan yang dibebankannya diselesaikan dengan baik dan tepat waktu tanpa mengeluh. Adapun pengertian untuk pekerja, yaitu pekerja adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai, dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan kerja keras, tanpa diartikan bekerja mempunyai sifat yang bersungguh-sungguh atau mencapai sasaran yang ingin dicapai. Mereka dapat memanfaatkan waktu optimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapinya. Adapun contoh dari pekerja keras yaitu ada di lingkungan sekolah, yaitu belajar dengan tekun di kelas, mendengarkan nasihat guru, menegur teman yang ramai saat pelajaran berlangsung. Soal yang kedua yaitu apa yang harus disadari seorang guru terhadap arti pendidikan. Pendidikan yaitu pementaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, penelitian, dan pelatihan. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Setiap pengalaman yang dimiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan pada umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, kemudian perguruan tinggi, universitas, atau magang. Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah pada tingkat global. Pasal nomor 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Meskipun pendidikan adalah wajib di sebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir di sekolah sering tidak dilakukan, dan sebagian kecil orang tua memilih untuk pendidikan homeschooling, e-learning, atau serupa untuk anak-anak mereka. Soal yang ketiga yaitu sebutkan syarat-syarat profesi keguruan minimal 3. Yang pertama syaratnya yaitu jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Syarat yang kedua, jabatan harus menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Syarat yang ketiga, jabatan yang memerlukan persiapan profesi yang lama, bandingkan dengan pekerjaan yang memerlukan latihan umum. Soal yang keempat yaitu apa yang dimaksud dengan pengembangan profesi guru. Dan kemudian
Jelaskan alasan pengembangan tersebut. Tugas guru adalah mendidik. Mendidik itu merupakan suatu hal yang amat kompleks, mengingat banyak hal yang harus diantisipasi untuk membawa peserta didik menjadi orang yang lebih dewasa, cerdas, bukan hanya cerdas pikiran, tetapi juga cerdas hati. Tugas semacam ini memerlukan keahlian khusus, sehingga tidak semua orang bisa dan mampu menjadi guru. Meskipun orang bisa dan mampu menjadi guru, pada kenyataannya masih banyak dilakukan oleh orang yang di luar kependidikan. Kondisi ini menyebabkan profesi guru adalah profesi yang mudah dicemarkan dan disalahgunakan. Meski demikian, pekerjaan guru digolongkan sebagai pekerjaan profesional. Guru sebagai profesi yang diiringi dengan pemberlakuan atau aturan profesi keguruan, sehingga akan ada keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi seorang yang berprofesi guru. Antara lain, Indonesia memerlukan guru bukan hanya disebut guru, melainkan guru yang profesional terhadap profesinya sebagai guru. Aturan profesi keguruan berasal dari dua kata, yaitu profesi dan bidang spesifikasi guru atau keguruan. Secara logika, setiap usaha pengembangan profesi harus bertolak dan konstruk profesi untuk kemudian bergerak ke arah substansi spesifik bidangnya. Selanjutnya yaitu soal yang kelima. Mengapa seorang guru harus meningkatkan kompetensi? Meningkatkan kompetensi bagi seorang guru merupakan sebagai salah satu cara untuk memenuhi standar kompetensi guru sesuai dengan tuntutan profesi dan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Meningkatkan kompetensi guru menjadi bagian yang paling penting yang harus selalu dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan untuk menjaga profesionalitas guru. Ada beberapa alasan mengapa seorang guru harus terus belajar selama dia berprofesi sebagai pendidik, yaitu yang pertama, sebagai profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni menuntut guru untuk harus belajar beradaptasi dengan hal-hal yang baru berlaku untuk saat ini. Dalam kondisi ini, seorang guru dituntut untuk bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan yang baru. Selanjutnya soal yang terakhir, yaitu jelaskan program peningkatan kompetensi guru diklat maupun non-diklat. Peningkatan kompetensi guru melalui diklat. Peningkatan mutu guru yang dilakukan tidak akan lepas dari peningkatan kompetensi guru dan harus sesuai dengan sistem standarisasi di setiap jenis-jenis dan jenjang pendidikan sekolah. Tujuan dikembangkannya standar kompetensi guru ini adalah untuk menetapkan suatu ukuran kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru agar profesionalitas dalam merencanakan dan mengolah proses pembelajaran di sekolah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.